Om Swastiastu. Saya izin mempresentasikan hasil survei yang telah kami lakukan mengenai coffee shop untuk mata kuliah perancangan ruang dalam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Gading Muradana Mertajaya, NIM 002, kemudian ada Michelle Devina, NIM 008, ada Putri Kaudiarta, saya sendiri, NIM 019, ada Iwayan Edi Raditya, NIM 020, dan Messi Adinda Putri, NIM 024. Untuk case study kali ini kami mengambil dua case study. Yang pertama adalah basic coffee, yang kedua adalah ritual coffee. Pertama, saya akan membahas mengenai basic coffee. Nah, basic coffee ini terletak di Jalan Kemang Matahari 1, Sumertekelot, Denpasar Timur. Kemudian, saya akan membahas mengenai elemen dan bentuk ruang di basic coffee ini. Nah, dari survei yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa basic coffee ini menggunakan atau memiliki kesan yang vintage dan juga industrial. Kenapa? Karena material-material yang digunakan itu banyak menggunakan semen polis, kemudian banyak juga menggunakan kayu dan juga besi-besi atau baja yang dicat sedemikian rupa menyerupai warna vintage. Nah, setelah membahas mengenai elemen dan bentuk ruang pada basic coffee ini, selanjutnya saya akan membahas mengenai organisasi dan juga sirkulasi ruang yang ada di basic coffee. Nah, bisa dilihat pada slide zoning-zoning yang telah dibuat oleh kami. Yang pertama itu ada area outdoor, kemudian ada juga area indoor yang di dalamnya termasuk ada bar, kemudian ada juga area semi outdoor dan juga area toilet. Nah, secara kasar gambaran yang dapat kita lihat mengenai organisasi dan juga sirkulasi ruang pada basic coffee dapat ditunjukkan pada panah-panah yang tertera di slide. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di tata letak dan juga dimensi furniture. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tata letak dan juga dimensi furniture pada basic coffee. Menurut saya tata letak dan juga dimensi furniture yang ada di basic coffee itu sudah cukup bagus karena memanfaatkan ruang kecil yang ada di basic coffee. Jadi mengenai tata letak yang ada di basic coffee, mereka menempatkan furniture yang ada itu di dekat-dekat tembok karena untuk memaksimalkan ruang yang ada. Dengan ruang kecil, jika mereka menempatkan furniture-nya pada tembok, maka sirkulasi dan juga pergerakan manusia yang ada di dalamnya akan menjadi lebih mudah seperti itu. Jika misalkan furniture-nya diletakkan di tengah-tengah, maka itu akan mengganggu pergerakan manusia. Di samping itu kan tidak bagus juga untuk sirkulasinya. Nah, untuk dimensi furniture-nya teman-teman bisa lihat pada slide. Nah, jadi itu hubungan antara organisasi dan sirkulasi dan juga tata letak dan dimensi furniture yang ada di basic coffee. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hubungan dengan ruang luar. Nah, basic coffee ini sebenarnya terletak di antara perumahan-perumahan, rumah tinggal maksud saya. Di belakangnya ada rumah tinggal, di sebelah selatannya ada rumah tinggal, di sebelah utaranya ada lahan kosong, tapi setelahnya itu ada rumah tinggal lagi. Nah, bahkan di depannya pun ada rumah tinggal. Jadi itulah hubungan dengan ruang luar dari basic coffee ini. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis pencahayaan dan juga model lampu yang digunakan di basic coffee. Ada beberapa jenis lampu yang digunakan. Yang pertama ada spotlight, kemudian ada track light, kemudian ada hanging light, ada wall light, dan juga ada downlight. Nah, untuk area outdoor yang digunakan di basic coffee ini adalah spotlight dan juga hanging light. Kenapa? Karena di bagian outdoor ini tidak menggunakan penutup siling maksud saya seperti gypsum atau triplex, namun dia menggunakan ceiling expose. Jadi struktur kayunya masih kelihatan, sehingga untuk penempatan lampunya mereka menggunakan hanging light dan juga spotlight. Kemudian di bagian indoor karena ada ceiling, mereka menggunakan track light dan juga downlight. Ada juga di sana hanging light, yaitu di bagian minibarnya itu terdapat hanging light. Kemudian di area semi outdoor juga menggunakan spotlight dan menggunakan hanging light. Dan untuk pencahayaan alaminya menurut saya itu sudah cukup terbuka karena
terdapat banyak bukaan seperti kaca yang cukup besar, kemudian ada juga area semi outdoornya yang memungkinkan cahaya untuk masuk. Jadi untuk cahaya di siang atau sore hari, di pagi hari itu menurut saya sudah cukup terpenuhi. Sekian. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Geding Uradana Mertajaya dengan NIM belakang 002. Di sini saya akan menjelaskan tentang material dan bahan finishingnya. Yang pertama yaitu ada lantai. Pada indoor di Basic Cafe menggunakan finishing lantai semen polish. Dan pada outdoor menggunakan loose pebbles atau batu kerikil dan parkirannya menggunakan paving block. Yang kedua yaitu ada wall, dinding. Dinding pada indoor menggunakan finishing dirty concrete dan pada outdoor menggunakan finishing bata yang dicat putih. Dan selanjutnya ada plafon. Pada indoor menggunakan plafon triplek yang finishing cat putih dan dihiasi dengan nut aluminium yang di finishing dengan warna putih juga. Nah, pada semi outdoor menggunakan plafon expose yang dimana menggunakan bambu weaving dan atau disebut dengan lampit atau bedek. Selanjutnya ada bar. Pada bar menggunakan finishing semen polish dan pada alasnya menggunakan HPL walnut. Selanjutnya ada pintu. Pintu utama pada Basic Cafe menggunakan pintu kaca yang dimana menggunakan frame kayu jati. Selanjutnya ada kaca atau jendela. Jendela ini di finishing menggunakan frame aluminium hitam dan kacanya dihiasi dengan mural gambar-gambar yang kalian bisa lihat pada slide. Nah, selanjutnya pada warna dan tone ruang. Di Basic Cafe ini menggunakan warna yang bisa dilihat pada slide. Dan tone ruang pada Basic Cafe ini terkesan hangat atau warm. Terus jumlah sivitas yang ada di Basic Cafe. Total tempat duduk dalam Basic Cafe ini dapat menampung 40 orang. Pada saat kami mensurvei pada hari kerja sekitar pukul 8 sampai pukul 10 kami mendapat 15 sampai 20 orang yang berbelanja di Basic Cafe. Nah, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut contoh gambar-gambar yang kami ambil dari Basic Coffee. Oke, selanjutnya untuk case kedua itu ritual kopi. Di ritual kopi ini saya dan sekelompok menemukan banyak elemen kayu dan keramik yang membuat ritual kopi ini memiliki kesan yang retro industrial. Bentuk ruangnya kubisme. Organisasi dan sirkulasi. Organisasi ruang terdapat beberapa ruang yaitu semi outdoor, indoor, outdoor, bar, dan toilet. Hubungan ruang semi outdoor dibagi jadi dua, di mana dibuat agak berjauhan satu sama lain.
toilet terletak di pojok agar orang tidak fokus terhadap toilet namun masih mudah dijangkau. Area bar dibuat di dalam ruang indoor sehingga memunculkan ruang dalam ruang. Di lantai 2 memiliki 3 area indoor, outdoor, dan toilet. Hubungan ruang antara lantai 1 dan lantai 2 dihubungkan dengan tangga. Untuk sirkulasi ruang, sirkulasi titik pencapaian pada bangunan ini terdapat di depan area bar yang dimana merupakan area semi outdoor. Pencapaian area lantai 2 dapat dilalui dengan tangga. Pencapaian di lantai 1 harus melewati area outdoor lebih dahulu. Pintu masuk merupakan akses utama pada bangunan ini berada di depan area bar, sehingga pengelola bisa langsung menjamu pengunjung atau menawarkan menu. Pada sirkulasi pelanggan dan pengelola hanya memiliki satu akses. Selanjutnya, tata letak dan dimensi furniture. Berikut bisa dilihat layout ruang beserta tata letak furniture-nya. Sebagian besar menggunakan round table diameter 60 cm dan tempat duduk menggunakan stool 40 cm. Namun juga ada bentut sofa di area indoor dan square table 60 kali 60 ditambah dining chair untuk tambahan apabila diperlukan. Dan di area semi outdoor ada meja ukuran 120 cm kali 2 meter dan juga ada meja 100 cm kali 60 cm dan untuk tempat duduknya sama menggunakan stool ukuran 60 untuk memenuhi kapasitas pengunjungnya. Untuk di lantai 2 di bagian semi outdoor-nya ada beberapa sofa dan beberapa chair dengan ukuran stool 400 cm. Hubungan dengan ruang luar. Posisi bangunan kafe ini menghadap ke barat, di depannya tepat di tepi jalan raya. Sebelah timur terdapat ruko Star Game Shop. Di bagian selatan ada toko tekstil dan di belakang bangunan rumah tinggal. Kondisi di lingkungan ini cukup ramai dari pagi sampai malam hari. Jenis pencahayaan dan model lampu yang digunakan yaitu menggunakan spotlight, LED, hanging light, filament LED, dan downlight LED. Material finishing lantai ada di bagian indoor terdapat keramik 60 kali 60 pola catur, coklat, dan krem. Dan di bagian indoor dan semi outdoor keramik 60 kali 60 warna krem, dan di outdoor di area parkiran keramik 30 kali 30 warna coklat. Finishing wall ada dinding kamprot warna broken white. Sebagian besar ada juga finishing cat putih dan satu spot
menggunakan subway time. Baik, Misi, sekarang saya akan melanjutkan presentasinya. Pertama, perkenalkan, nama saya Misha Devina, NIM 21008, Ring B. Jadi di Ritual Kopi ini plafonnya terbuat dari gipsum semuanya, dari lantai 1 hingga lantai 2. Kemudian yang bisa dilihat di sini barnya terbuat dari laminat HPL biasa di sekeliling barnya, dan warnanya adalah light ash. Kemudian untuk pintu dan jendelanya keduanya terbuat dari clear glass, dan pinggirannya adalah aluminium frame. Untuk pintunya bisa dilihat handle-nya terbuat dari kayu. Next, kita lanjut ke warna dan tone ruang. Di gambar ini terlihat ada 6 tone yang didapat di Ritual Kopi ini, yaitu putih dari temboknya, kemudian abu-abu dari sebagian semen polish yang ada di outdoor seatingnya, kemudian coklat muda dan coklat tuanya ini banyak ditemukan di meja dan juga kursinya. Kemudian focal point-nya ada merah karena sofa di lantai 1 lumayan panjang, dan ketika masuk ke dalam cafe itu bisa terlihat bahwa sofa itu focal point dan warnanya menonjol merah karena sudah dibilang kan di awal kalau dia adalah retro industrial. Retro biasanya ada warna merahnya. Kemudian warna hijaunya di sini saya masukkan karena ada pop of color yang ada di sekitar ruangan ini dari tanaman-tanaman kecil. Dan tone ruang, jadi tone keseluruhan ruang Ritual Kopi ini adalah warm. Kemudian kita lanjut ke jumlah sivitas. Total tempat duduk di Ritual Kopi ini cukup banyak, yaitu 95 orang totalnya. Di lantai 1 tempat duduk ada cukup untuk 62 orang, sedangkan yang di lantai 2 berjumlah 33 orang. Pada saat kami survei di hari kerja sekitar pukul 9 hingga 11. Dan selama kami duduk dan nongkrong di sana, ada sekitar 15 hingga 20 orang atau customer yang datang nongkrong dan berbelanja juga di situ. Next, ini juga kebanyakan foto dari lantai 2 karena lantai 1 waktu ini banyak pengunjungnya, jadi agak tidak enak untuk memfoto. Ini adalah ruangan indoor dari lantai 2. Kemudian di pojok kanan bisa dilihat ini adalah teras dari lantai 2-nya menghadap ke jalan. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di komen di bawah ini. Jangan lupa untuk like video ini. Terima kasih.